Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview SCC MPPT Samoto yang sudah saya gunakan kurang lebih selama 8 bulan terakhir. Kali ini saya akan berbagi ke rekan-rekan apa saja suka dukanya menggunakan SCC Samoto jenis seperti ini. Nah, seperti rekan-rekan ketahui, saat ini di toko online banyak sekali yang menjual SCC jenis ini dengan harga diskon besar-besaran ya. Jadi kemarin ada juga rekan kita yang membeli SSD seperti ini dengan harga sekitar 1,4 juta saja. Padahal dulu saya waktu beli ini itu harganya masih di kisaran 1,65 ya, atau hampir 1,7. Cuma sekarang bisa dibeli dengan harga di kisaran hanya 1,4 juta saja. Nah, kemudian kenapa alasan saya dulu membeli SCC ini? Jadi SCC ini memiliki fitur yang komplit ya. Jadi kalau SCC lain itu rata-rata hanya bisa di 12 atau 24 volt, tapi SCC ini memiliki fitur bisa dipakai di mode 12 volt, 24 volt, 36 volt, dan juga terakhir bisa di 48 volt. Nah, dengan pertimbangan fitur yang cukup komplit, dan saya pun tidak tahu kedepannya mau upgrade ke mode berapa, jadi saat itu saya langsung memutuskan membeli SCC ini. Nah, di awal saya membeli SCC ini sebenarnya agak bingung ya. Jadi dulu saya memasang SCC ini dengan rangkaian di mode 24 volt itu saya menggunakan panel surya dengan mode 2S. Nah, ternyata untuk SCC ini berbeda dengan SCC yang lainnya. Kalau SCC lain itu memang di mode 24 volt itu pakainya panel surya dengan mode 2S. Tapi kalau SCC ini setelah diperiksa di manual booknya, ternyata mengharuskan kita menggunakan mode 3S. Jadi dulu yang awalnya pas saya pakai ini hasilnya sangat rendah ya, bahkan jam 7 pagi atau jam setengah 8 pagi itu belum mau mengecas sama sekali karena voltasenya masih belum terpenuhi. Dan di sore juga sama, di sekitar jam setengah 5 sudah tidak mau mengecas lagi karena voltase dan ampernya sudah kecil. Nah, setelah saya ganti ke mode 3S, itu SCC ini alhamdulillah bisa maksimal. Bahkan sampai hari ini pun seperti rekan-rekan lihat, ini di hampir baru jam 2-an ya, itu sudah menghasilkan sekitar 2,4 kWh dengan menggunakan panel surya hanya sekitar 810 W saja. Nah, kemudian dari sisi menu SCC ini cukup komplit juga. Seperti rekan-rekan lihat di sini ada tanggalnya, kemudian ada jam juga, dan di atas ini adalah voltase dari baterainya. Kemudian di sini juga ditampilkan arus pengecasan ke baterai. Dan yang di bawah ini adalah yang 2,4 kW itu adalah penghasilan hari ini. Nah, ini setiap hari akan direset kembali ke 0, jadi kita bisa tahu per hari itu dapat berapa dari tampilan di SCC ini. SCC ini memiliki fitur quick menu. Caranya rekan-rekan tinggal pencet di tombol up atau down-nya seperti ini. Jadi kalau kita pencet yang up itu pertama kali akan tampil arus yang masuk dari PV saat ini ya. Jadi karena ini MPPT, meskipun saya pakainya 60 volt lebih, jadi di sini diubah menjadi sekitar hanya 40-an volt ya, 40 sampai 45 volt. Kemudian di sini juga ditampilkan baterai kapasitinya, saya setting di 100%. Jadi ini akan mengecas baterai hingga 100%, dan currentnya pun juga sama. Di sini saya setting 60 ampere. Jadi SCC ini bisa mengecas full hingga 60 ampere. Kemudian menu selanjutnya, di sini ada baterai volumenya 24 volt. Number baterai adalah jumlah baterai, jadi dianggapnya per 12 volt itu dianggap satu number. Jadi karena 24 dianggapnya 2. Kalau rekan-rekan pakai 48 volt dianggapnya nanti ini 4 ya. Nah, di menu selanjutnya ini adalah settingan untuk baterai level 4. Ada voltase pengecasannya, kemudian tipenya, dan baterai lock volumenya juga ada di sini 22 volt. Untuk lot tipe ini adalah settingan dari output dari SCC ini ya, sebelah sini ya. Jadi kalau rekan-rekan mau mengambil arus atau beban dari sini, itu settingan di sini ada lot tipenya keep on, statusnya on, dan timernya di sini antara jam 18.30 sampai 6.30. Nanti rekan-rekan bisa setting sendiri, terserah mau disetting berapa. Nah, kemudian ini adalah day generation-nya, jadi total penghasilan dari ini.
Dan total generation adalah total keseluruhan penghasilan dari pertama kali SCC ini digunakan. Nah, ini temperaturnya, temperatur baterai NA, karena memang saya tidak memasang sensornya ya. Jadi di bawah sana itu yang warna hijau itu ada port untuk sensor baterai, cuma di sini tidak saya pasang. Makanya di sini tertulis NA. Untuk environment temperatur terbaca 25 derajat Celcius dan heatsink temperaturnya 46 derajat Celcius. Nah, seperti rekan-rekan lihat saat ini, meskipun ini menggunakan mode 3S, tapi SCC ini cukup dingin. Bahkan sekarang kipasnya sudah berhenti lagi ya. Tadi sempat berbunyi sebentar, nah habis itu berhenti lagi lama seperti ini. Jadi meskipun sudah ada kipasnya, ini tidak terus-terusan on, dia akan otomatis berhenti ketika suhu sudah rendah. Dan yang saya rasakan, kipas ini pun jarang berputar ya, jarang bunyi. Karena emang menurut saya sih cukup dingin ya, ini dipegang juga cuma hangat sedikit, tidak terlalu panas. Jadi wajar saja kalau kipasnya juga jarang berputar. Salah satu kelemahan dari SCC ini ketika rekan-rekan mencabut baterainya ya, atau memutus jalur baterai ke SCC ini, itu rekan-rekan harus melakukan setting ulang untuk tanggal dan juga jamnya. Jadi itu yang saya rasakan ya selama ini cukup ribet. Jadi setiap kali saya mematikan SCC ini dari baterai, saya harus menyeting ulang. Nah, untuk degeneration itu juga sama. Ketika rekan-rekan mencabut baterai, yang ini akan kembali ke nol lagi. Cuma di sini untungnya yang total generationnya ya itu tidak reset, jadi yang ini tetap akan akumulasi meskipun rekan-rekan mencabut baterainya. Jadi ini akan hilang kalau rekan-rekan melakukan reset setelan pabrik SCC ini. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara mereset SCC ini. Untuk masuk ke menu utama dari SCC ini, rekan-rekan harus memencet tombol escape dan function secara bersamaan seperti ini. Nah, untuk passwordnya itu seperti ini ya, bawah, oke, bawah, oke. Jadi bawah 4 kali, kemudian atas 1 kali. Dan pastikan setelah dipencet rekan-rekan pencet function ini ya. Nah, ini diganti yes. Nah, di sini rekan-rekan bisa mengganti baterai tipenya, karena di sini saya makainya level 4. Jadi baterai tipenya ada level 4. Kemudian sistem voltage-nya 24 volt seperti yang saya pakai saat ini. Nah, cas current ini adalah pembatasan maksimal arus pengecasan. Jadi kan SCC ini sebenarnya bisa maksimal hingga 60 ampere. Tapi kalau rekan-rekan mau batasin, misalkan hanya mau mengecas 30 ampere saja, itu rekan-rekan bisa ganti set current-nya jadi 50% saja. Cuma di sini saya akan pakai tetap 100% ya, karena kan sayang kalau seandainya bisa 100% tapi mah diturunkan. Nah, kemudian baterai lock volumenya 11,9 dikali N. Jadi ini adalah artinya baterai terendahnya ya. Jadi baterai terendahnya itu di 11,9 volt dikali N. Ini adalah jumlah baterai. Nah, karena ini saya adalah model 24 volt, dianggapnya N itu 2, makanya 11,9 dikali 2. Jadi dia akan otomatis mati SCC ini ketika voltase baterai sudah mencapai 23,8 volt. Nah, ini adalah batas atas pengecasannya. Di sini kan 14,6 dikali N. Nah, ini kalau N ini kan kali 2 juga, jadi ketemunya 19,2 adalah batas maksimal chargernya. Nah, ini floatingnya di 14,3, sama karena N2 berarti kan dikali 2 sekitar 28,6 sudah floating. Nah, ini output modenya. Nah, kemudian di sini ada DC on timernya ya, kalau rekan-rekan mau pakai timer. Jadi mau nyala dari jam 18.30 sampai 6.30 di sini yang saya setting. Kemudian baterai recover volume, jadi dia akan kembali mengaktifkan beban ini ketika baterai sudah mencapai 12,5 dikali 2 atau sekitar 25 volt, baru akan diaktifkan kembali yang outputnya. Nah, kita geser lagi. Factory reset di sini saya pilih no ya. Jadi kalau rekan-rekan mau mereset pengukuran tadi ya yang saya tunjukkan kWh yang dihasilkan, itu rekan-rekan bisa reset dari sini. Oke, selanjutnya dari sisi dimensi,
SCC ini cukup besar ya. Nah, sebagai perbandingan, ini adalah baterai level 4 yang model panjang. Nah, kalau kita jajarkan dengan SCC Samoto itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini cukup besar SCC-nya. Jadi rekan-rekan harus menyiapkan tempat, tapi ini pun sebenarnya dipasang langsung di luar box pun juga sudah bagus ya. Jadi tidak usah dibuatkan box, ditaruh di luar saja, ini sudah oke. Dan sebenarnya ini ada tutupnya, cuma nggak saya pasang. Nah, ini tutup yang di bawah itu ya, MPPT 60, ini biasanya dipasang di sini. Cuma ini saya lepas biar lebih dingin karena sirkulasi udaranya jadi terbuka sehingga bisa los. Kalau kipas nyala pun bisa langsung keluar udara panasnya. Secara keseluruhan saya cukup puas menggunakan SCC ini. Jadi silahkan buat rekan-rekan yang ingin membuat PLTS dan ingin menggunakan SCC MPPT, rekan-rekan bisa membeli SCC ini. Dan ini yang secara penggunaan setelah 8 bulan ini tidak ada masalah. Semuanya bagus, bahkan berfungsi cukup optimal dengan PV gado-gado dan WP yang beda-beda pun. Dari 810 WP saya bisa menghasilkan sekitar 3,2 kWh per harinya. Jadi ini cukup recommended, silahkan rekan-rekan bisa beli SCC ini. Saya akan cantumkan juga link pembeliannya. Saran saya sih rekan-rekan beli nunggu di flash sale ya, misalkan di 99 atau 1010. Itu rekan-rekan akan dapat harga yang lebih murah lagi. Syukur-syukur bisa dapat harga di 1,4 juga. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.